Ya, bahkan saya pilih yang dana siapa. Mana tadi daftar nilainya? Ini ada yang masih merah, ada di ruang ini apa di luar sana? Tadi ini saya cek di akhir, ini masih statusnya, contohnya ini ya. Ini saya klik ini. Nah ini apa perintahnya dia. Jadi saya mau ubah, saya klik di share project-nya, saya nggak bisa ubah dia sebagai viewer. Ini ada di sini enggak? Ini si pemiliknya ini. Ada enggak? Nah, berarti di dunia kan nggak ada. Atau dia kerasa enggak? Karena saya terus yang ini yang kelompok senior ini yang 2022 semua. Ini adalah kenapa masih kuning karena nggak tahu moga-moga sudah diubah ini. Ownernya masih dirinya itu. Berarti kalau dia nanti melakukan running ke detect, berarti UTS-nya bisa dicurigai, diedit lagi kan. Dia nggak sadar, sudah tak saya ingatkan bahwa segeralah ubah sebagai owner. Oke, ini sekarang saya akan mulai, ini saya tutup, ini anggap aja, ini sudah berkali-kali saya ini kan, tapi tinggal tersisa sedikit secara statistik ya masih nggak apa-apa lah. Ini kira-kira 1% apa 5%? Karena orang statistik ya hidupnya selalu dengan kesalahan gitu kan. Ya 1% kalau bisa kan. Oke, siapa yang terpilih ini untuk kalau pakai ini agak misalnya randomnya kadang nggak mau. 29 Hidayah Faiz Wibowo. Ada nggak di sini? Cowoknya cuma satu ya berarti nggak ada di sini. Oke, yang di luar sana dengar nggak? Kayaknya nggak ada respon, berarti inilah mulai kena merah lagi ya nanti. Jadi ini sudah mulai saya rekam ya. Jadi nggak bisa lagi Anda mengatakan protes ke saya. Oh saya siap Pak, saya sudah merespon tapi Bapak nggak dengar, nggak ada kan ini. Ini rekaman sudah mulai berjalan. Nah inilah. Jadi ada yang kadang berargumen. Oke, sekarang berikutnya ini siapa lagi ya? Nomor 7. Ini kelihatannya malah ininya aja belum, ininya masih kuning, ini masih kuning. Ini juga nggak di sini. Ini siapa namanya ada? Kanal
Yang cowoknya hanya satu di sini. Dua ya, dua. Bukan Faris kan ada? Nah, ini mulai yang sampai rempare di sininya ya, yang di namanya. Kalau yang nanti ada yang kaget lagi kok nama saya merah, gitu kan. Nomor 21. Anda mulai ingat-ingat ininya Sola. Ini kayaknya lagi ikut online di sini ini kayaknya. Apa enggak ini? Sola Gracia ada enggak? Enggak ada. Enggak tahu yang di sana dengar enggak ini kira-kira ini. Artinya sudah ya resiko jadinya kan kalau sampai ini merah lagi ini ya. Oh ya sekarang di dunia kerja ini barusan ada yang masakan datang yang kemarin kerja juga sekarang banyak yang disuruh di rumah lah ya online ya. Tapi resikonya ya ada ya dikiranya nggak ada resiko kalau bosnya ingin menghubungi ternyata dia nggak respon ya bisa jadi repot. Nah kalau Anda kerja online maka selalulah siap di jam ininya Anda kayak ini kan ini kayak simulasi Anda lagi harusnya di jam ini Anda harus terkoneksi ke sini. Nomor 6. Ini kira-kira dapat merah berapa baru dapat yang di sini. Gloria ada nggak Gloria? Nggak ada juga di sini. Oke, ini udah kena merah lagi. Oke, kita random lagi. Malah ini yang sedang lagi online di sini nggak kepilih ya malah ya. Itulah resikonya random. Nomor 76, Gabriela Anastasia. Nggak ada lagi. Probability-nya besar Kak. Wah, langsung respon itu. Di mana ini suara? Apa di sini? Enggak kan? Tapi kok kayak ramai sekali ini. Ini di mana ini? Besok lagi GPS harus diaktifkan gitu ya. Siapa ini yang ini? Gabriela ada nggak? Saya Itu suara-suara yang di ininya dijauhin dulu itu. Kan ada saya minta presentasi ya, jadi kalau bisa kegaduhannya dihilangkan dulu. nanti saya balik lagi. Oh ini harus lari-lari cari tempat menyelamatkan diri ini ya. Dan semua yang presentasi sekarang Oh, maaf, maaf. terus sekarang yang presentasi harus konten. Nah, kalau enggak kira-kira Saya Gabriela, Pak. udah. Berarti saya persamakan meeting saya.
Mohon maaf, Pak. Suara Pak Gun tidak terdengar, Pak. Masih di mute. Terima kasih. Ya oke. Silakan anak B. Aduh, kok malah. Jadi di era sekarang Anda harus tahu bagaimana tiba-tiba kok diminta bikin slide. Nah, saya bikin slide itu kan bantuan siapa? Ya, mungkin kalau saya mau waktunya apa, tapi gimana caranya? Kalau saya mau belajarnya dari mahasiswa, dari mahasiswa siapa dari yang ini? Oke, sudah. Silakan share screen. Ini yang statistik ini mata kuliah apa ini? Sudah ambil belum? Ini sambil nunggu bisa siap belum? Gimana? Nggak bisa, sorry, dokumennya. Yang udah baca masih. Gimana? Oh, ini juga. Memang di era ini itu tergabung sekali dengan internet. Maka data internet sebenarnya bisa kita dari internet. Karena datanya adalah internet komersial ya. Jadi sudah bisa mas. Ya nanti bisa kalian yang lain bisa pas memang koneksinya lagi buruk gitu saya kata. Betul. Ya oke, sambil Anda kerjakan saya ganti lagi ya. Oke, saya share screen dulu sekalian supaya yang di sana lihat. Ini juga belum. Wah, lah ini tantangan yang benar-benar aduh ini. Sudah dipilihkan lagi belum? Pak Gun, Nomor maaf satu. interupsi. Ya? Saya mau minta tolong Pak, kemarin saya menjadikan Pak Gun owner, terus sayanya jadi viewer doang Pak, saya nggak bisa ngedit. Boleh minta tolong jadiin saya editor nggak ya Pak? Yang tugas mingguan. Iya Pak. Ada namanya siapa? Nomor berapa? Nomor persensinya berapa di sini? Pupuk saya lagi buka persensi. 16 Pak. Nomor berapa? Nomor berapa? 16 Pak. Oh ini, Jennifer. Benar Pak. 16 ya, oke. Oke, nanti saya ubah lagi jadi editor. Ini memang kemarin jadi saya ada kebablasan, ada yang kalau ini harusnya tetap ada editor. Nah ini berarti ya saya ubah lagi jadi editor.
Baik, terima kasih banyak, Oke, Pak. sekarang sudah. Ya, oke ya. Pokoknya kalau yang kolom ID-nya tugas mingguan, Anda posisinya harus editor. Karena Anda masih berproduksi ya. Tapi UTS dan tugas-tugas harus viewer. Nggak boleh lagi Anda mengedit di situ masalahnya. Kalau ini, makanya caranya untuk Anda ngambil supaya bisa bikin slide itu inilah yang tadi saya berikan Anda seberapa butuh waktu berapa jam ini. Kalau saya bikin slide banyak itu bisa dalam waktu yang nggak terlalu lama. Berarti kan ada cara yang ini ya kan sudah benar belum ini nanti saya presentasi kok. Permisi Pak. Ya. Pak, tadi saya Sola Gracia Shanipar, Bapak panggil untuk presentasi tugas UTS, tapi tadi jaringan saya nge-lag, tapi saya nge-zoom bareng teman saya di Detmat. Kira-kira boleh presentasi nggak ya Pak? Ya oke, sekarang Anda sudah siap slide-nya? Tugas UTS yang dalam bentuk latex kan ya Pak? Nah ini makanya ini khusus yang hari ini saya lagi tes case untuk kecepatan Anda bikin slide. Makanya tadi mungkin Anda karena stok sinyalnya juga, jadi ini banyak resiko ya. Jadi sekali lagi ini bukan kita punya resiko. Oh, jadi harus dalam jadi UTS itu jawabannya. Kalau sudah saya close kan boleh nanti. Tapi boleh diambil untuk dibikin jadi slide. Maka caranya apa? Nah ini ada yang untuk cara cepatnya gimana? Maka Anda harus slide dulu ya. Anda tanya sedikit bagaimana bikin slide kalau dari PDF. Nah, ini kan sudah PDF semua kan? UTS-nya kan PDF kan sudah Anda punya PDF-nya. Tugas-tugasnya sudah. Yang di sini ada yang sudah berhasil. Tidak ada satu bikin slide dari UTS Anda cukup buka PDF-nya. Minta untuk tadi itu untuk bikinkan slide-nya. Nah, caranya gimana? Betul, belum ada di sini yang ini. Belum ada yang berhasil? Belum? Oh sudah? Karena kan punya kesamaannya. Ya sudah apa-apa. Yang penting sudah slide. Oke, silakan. Sudah bisa ya. Satu yang ABC atau ya. satu A aja. Pokoknya nomor 1 utuh. Oke, wah ini nyoba. Oke, silakan ada satu. Jadi kita kan kuliahnya sampai jam 12.45 ya. Nanti akan saya akan namanya dari PDF juga ke slide hanya gimana caranya? Nah itu nggak bisa harus ada namanya saya juga tahu atau tanya ini atau basic apa lagi Anda boleh saya nggak siapa? Nah nanti boleh tanya sudah itu. Untuk tidak presentasi akan tahu seperti bagian mana ya bos saya dan presentasi. Pelan-pelan kalau ada 1, 10 kalau berapa sekali yang konvensional kalau ini kan sudah ada 1 ya. Jadi kalau yang tugas mingguan ada yang bukan. Kalau dua-duanya boleh 20 mungkin secara ini kalau ada 10 mungkin berapa banyak. Itu gunanya nanti untuk pada sebelum yang akhir saya akan lihat. Kayak bagus. Oke, silakan. Ada share screen dulu. Oh, belum kelihatan. Kok masih saya ya share screen ini? Oke, saya tak stop coba kalau kok double.
Ya, oke, sudah ya, oke. Ya, udah. Oke, silakan. Soal nomor 1 itu kan diberikan hadiah RT untuk I dari 1 sampai N, itu asetnya adalah diberikan hadiah RT untuk I dari 1 sampai N besar, aset T dari 1 sampai P besar, diberikan estimator varian scrolling dengan jendela level M. Nah, di sini itu soal diketahui kalau sigma T total itu 1/N-1 sigma S dari T sampai T, dan S-nya dari T M ke 1 sampai T, dan rumusnya itu adalah S dikurangi R per T, M dikali sama S dikurangi T per M ditranspos I. Nah, terus diketahui juga R per T, M-nya itu adalah 1 M sigma NS. Nah, terus pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa estimator dari sigma T atau IM dan biasnya itu di bawah asumsi RT adalah proses stasioner dengan epsilon estimator RT sama dengan 0. Nah, di sini itu dibuat asumsinya ini itu adalah 0 dan stasionaritas itu matris kovarians vektor adalah bermaka dengan kovarians RT besar sama dengan E itu adalah estimatornya dari RT besar epsilon. Nah, karena E RT-nya sama dengan 0 itu khususnya IRS dan FS status itu sama dengan terus digunakan definisi estimatornya ini sama kayak yang di soal untuk dua ini sigma T dan RTM, terus dibuat untuk alternatif estimatornya itu agar lebih memudahkan perhitungan penurunan aja. Di sini prakteknya dijabarin terus dapatlah persamaan ini, dan kita bisa membuat persamaan satunya dikali sama sigma dari RS transpose dikurangi M RT M transpose. Nah, terus kita mau cari ekspektasinya, kita masukkan aja dari RS transpose itu adalah E RS dan RS transpose dikurangi sama ini R ber T, M R ber T, M transpose itu adalah E dari R ber T, M R ber T, M transpose. Nah, kita hitung satu persatu dari yang ini dulu yang sudah dipilih, karena sigma dari E RS transpose itu adalah M dengan 0, dan kita hitung yang itu adalah M E dari RTM versus RTM transpose itu adalah ini dan kita dapat sasarannya itu adalah 1/M kuadrat sigma gamma S. Kita lakukan substitusi dari hasil dua ini masuk ke dalam perhitungan yang pertama, rumus yang pertama, dan kita dapat di sini itu adalah untuk E dari sigma T nomor sigma T topi M ini adalah M per M1 per 0 berarti 1/M kali M1 sigma gamma S. Itu untuk yang mencari penurunannya ini. Lalu bisa juga untuk yang biasa. Oke, sampai sini dulu masih ada ikan di kata bias tak bias. Ya, kalau estimator tak bias, ekspektasi theta topi sama dengan apa? Sama dengan ekspektasinya. Nah, jadi lah bias. Kalau saya punya estimatornya theta topi, ekspektasi theta topi sama dengan apa? Theta. Jadi antara yang dibuka dengan ini kita ekspektasinya, jadi ekspektasi theta topi sama dengan theta namanya tak bias. Kalau bias berarti ada perbedaan, atau perbedaan itulah yang namanya bias. Jadi yang di sini tak bias apa bias dengan estimatornya
Nah, cari lagi biasnya. Kira-kira kalau tanpa bantuan ChatGPT susah nggak? Susah nggak di situ. Karena ini prosesnya agak panjang. Tapi yang penting di sini saya ini Anda menyadari bahwa suatu estimator dengan yang diestimasi namanya parameter, kadang bisa juga ekspektasi estimatornya tidak sama dengan yang nyata. Ya kalau dulu di startup kan sudah diajari dengan tanpa bias. Oke, biasanya dapat akhirnya Biasanya dapat ini 1/M1 sama 0 mengalami 1/N dari M1 sama gamma. Oke. Jadi kalau saya ikut penelitian dari sisi karena berarti parameter ininya apa sih kalau yang mau diestimasi? Kalau tadi apa sigma kopi kan relasinya. Tapi parameternya apa? Sigma. Apa? Sama-sama yang karena dia adalah harus parameternya ya, kalau kopinya estimatornya. Terus yang B-nya Itu adalah soalnya berikan dengan contoh komputasi di Colab untuk menghitung seri matrix covariant rolling dan hitung probability daripada level 99% untuk video tuliskan rumus varian. Berarti yang soal itu ini kurang lebihnya kayak gini. Jadi contoh memang ini kalau untuk kolabnya Anda boleh kasih ringan tapi tetap hasilnya dikasih di overlay. Jadi kayak kolabnya hanya kayak kertas sebenarnya kalau versi ujian kertas. Tapi jangan sampai hanya relevan ke kolab, ada yang semua dikolab. Saya suruh masuk sana. Dan yang ditanyakan apa yang diminta di sini? Anda taruh di overlay-nya adalah yang hasilnya. Ada ini yang nanti taruh slide-nya ya. Karena jadi dibutuhkan apa? Hasilnya aja sebenarnya nggak harus semua prosesnya. Maka pada saat minta ke kolabnya ambil hasilnya aja ya. Kalau di itu menggunakan simulasi angka, juga ambil angka itu dan dapat hasilnya itu seperti ini. Kalau dari parameter keseluruhannya menggunakan jendela link M-nya 60 hari dan skornya 99%, obat portfolionya itu yang profek 0,33 atau dan dapat salah satu darinya itu adalah ini. Nah kalau hasil angkanya ini antara mahasiswa sama enggak? Harusnya beda kalau sama-sama. Karena sama-sama kita jadi diri tidak berarti kalau kita bikin suatu simulasi hasilnya sama persis itu enggak. Maka kalau sampai sama kemungkinannya apa? Malah dikasih temennya ini nantinya malah. Ada yang cepat enggak temannya? Berbaik hati ke temennya. Nah sekarang kalau sudah ada tadi apa 99% ada, ini kira-kira ada cross-gen score itu muncul. Sudah ada gunakan Z, ada apa di situ ya? Bukan kita. Yang dibutuhkan ini. Nah kalau di statistik kan ada kata normal kan artinya jadi apa yang dibutuhkan? Ya dicek normal enggak kalau ada ternyata dikasih datanya enggak. Jadi yang kemarin banyak sekali tidak ngecek ini baru dapat tugas yang satunya itu dengan enaknya langsung keluar ujikan sebenarnya regresi itu jadi tanpa sadar bahwa ada syarat nanti itu di sini apa normal tadi ya kita sebut sempat dicek enggak kan enggak mungkin gitu. Karena saya jadi karena yang penting dia jawab sudah tapi dia enggak karena baru belum belajar startup mungkin. Tapi kalau diminta bisa dia ini kamu pakai ini kan harus dia nggak suci normal, tolong dicek. Nah dia akan melakukan cek ini. Tapi kalau anda nggak minta dia nggak akan. Maka itulah kenapa kalau memberikan tidak berarti ada bebas merdeka masalah. Ada yang parah sekali soalnya langsung di copy kasih kata GPT. Harusnya nggak seperti itu karena anda harus kerja di situ apa ya kayak tadi dia melibatkan normal ya. Yang normal siapa?
normalitasnya. Enggak, maksudnya yang dihasilkan normal itu apanya? Data simulasinya. Nah, data simulasinya tentang data apa? Kalau saya diambil data return langsung ambil return dari observasi. Nah, berarti yang berdistribusi yang pada referensinya apa? Return yang diasumsikan berdistribusi normal. Kalau Anda terlibat kalau return diperoleh dari harga saham misalnya, maka harganya distribusi apa? Kalau pakai bulan return, kalau nyari returnnya pakai simple return, beda bukan? Nah, bulan return ya. Kalau returnnya distribusi normal, maka bulan returnnya distribusi apa? Sudah pada dapat sama belum? Belum. Sudah. Nah itu loh, ini yang saya pas ujian kalau saya nulis itu saya pada pertanyaan lupa. Nah sekarang tanya pada SBD, kalau return distribusi normal, bulan returnnya distribusi normal, maka harga asetnya distribusi apa? Kan boleh kan? Nah coba Anda dapatnya apa? Kalau return hasil dari transformasi ya Pak, berarti harusnya data asing juga normal. Return berasal dari mana sih? Sebetulnya kata return itu simple return. Kalau bulan return transformasi ini. jadi ruang return jadi nama return. Jadi return yang diperoleh melalui apa? Bulan dari harganya seperti harga sebelumnya. Itu namanya ruang return. Maka distribusinya apa? Top normal kan? Jadi kalau di dunia ini kan di area yang saya sebut sebagai final, itu yang kenapa dapat mobil gitu ya gara-gara saya besok padahal hanya menggunakan distribusi normal dan normal. Itu mirip seperti Angel dengan saya dapat mobil juga karena ngurusi variasi yang bisa terpaskan semuanya. Saya itu menggunakan distribusi multivarian normal. Karena returnnya lebih dari satu asetnya. Ya. Pakai asetnya lebih satu pakai multivarian. Multivarian normal. Ada nggak untuk cek? Uji multivarian normal? Saya nggak cek. Tapi ada nggak? Untuk cek ada tinggal tanya lagi. Maksud saya masalah yang sumber-sumber cepat tadi Anda harus pintar-pintar memanfaatkannya. Kayak seperti era utama zaman dulu kalau ada kalkulator. Dulu bilang ujian dari kalkulator, karena belum semua punya kalkulator. Kan kasihan yang tidak punya, ya. Yang punya sempat banget itu jabat. Tapi lama-lama setelah kalkulator murah, semua punya kalkulator, ujian boleh pakai kalkulator yang statistik. Ya. Kalau matematik ya tetap aja kalkulator. Oke. Berarti saya akan ini nanti dia dapat VAR-nya itu dengan hasil simulasi 1,2%. Dan VAR terkininya 1,181. Maka kalau yang nanti saya ini adalah prosesi dari bawah angkanya ya kontaknya adalah aman. Tapi antar mahasiswa ini beda hasilnya. Kalau sampai sama malah saya jadi agak atau kok bisa ya sama persis ya bisa. Tapi yang penting alurnya yang akan saya cari lagi. Ada melibatkan kata normal, mestinya apa? Yang dikasih kata JDP apakah itu dijelaskan dari apa? Belum tentu. Maka Anda harusnya apa? Saya ganti aja sama generasi pendidikan lebih lama. Terjamin kalau dicek mungkin normal. Untuk generasi sulit enggak kodenya? Ya minta lebih bisa. Tapi kalau yang dikasih sama JDP hanya diasumsikan normal katanya ini. Tapi belum tentu normal karena dia mungkin ngasihkan contoh apa data simulasinya aja.
Anda sudah coba ngecek tadi? Yang sudah belum. Yang sudah dari tadi UTS ya, yang tugas UTS ada yang sempat ngecek sampai bisa juga betul karena ya kepikiran. Ya oke, saya kira sudah cukup ini apa dari yang UTS. Sekarang saya yang tugas UTS ini berarti yang tadi sudah siapa? Belum. Tadi siapa tadi yang siap mengatakan siap untuk presentasi dari siapa ya? Yang siapa namanya? Sekarang namanya susah dari saya agak kok nggak ada nama yang semudah nama saya gitu ya. Kayaknya nggak laku nama saya lagi dipakai untuk nama anak sekarang gitu kan. Sola, oke. Iya Pak, halo. Halo Pak. Halo Pak. Ya, kalau Pak. Halo, Sola, gimana? Siap nggak? Saya izin presentasi nomor 3 boleh Pak? Sudah berapa slide? Sudah dalam slide Pak. Oke, ya udah silakan. Sudah berapa slide? Oke, silakan Sola. Silakan saya clear. Kira-kira udah nampak ya Pak? Oke ya. Sudah. Ini dibikin yang layoutnya yang paling bawah itu untuk slide. Oh yang mana? Di layout, Iya. dipilih, nah itu yang paling bawah. Nah itu. Belum. Oh iya baik Pak. Jadi soal nomor 3 dari UTS itu tentang matriks covariance dan positif semi-definite. Kok keluarnya enggak yang PDF ya? Yang PDF-nya coba. Sebentar. Yang PDF-nya soalnya yang di. Ini layout. Pilih yang paling bawah. Nah, ini masih ada sebelah kirinya. Pilih lagi layout. Klik layout yang PDF Inspired Tab. Nah, itu. Oke. Seperti ini, Pak. Nah, klik tab yang ada PDF-nya tadi. Di mana? Anda naruhnya. Nah, itu. Nah, ini. Oh, iya, maaf, Pak. Kalau presentasi kayak gini, jadi Anda pasti akan bersih dari contohnya. Baik, Pak, izin mulai. Ya. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan nomor 3 tentang matriks covariance dan positif semi-definite atau PSD. Jadi pertanyaan yang A itu mengapa covariance harus PSD agar variance portofolio var WR itu tidak negatif. Nah, jadi yang pertama matriks covariance itu dipakai dalam menghitung yang namanya variance portofolio, di mana rumusnya adalah var WR sama dengan W aksen dari sigma W. Jadi, var WR ini harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua W. Karena kita itu ingin membobotkan W, jadi matriks sigma itu harus positif semi-definite atau PSD. Kalau misalnya sigmanya itu tidak PSD, nanti bisa muncul varians negatif yang artinya model nggak masuk akal secara statistik atau tidak bermakna secara probabilistik. Oke, berhenti di sini dulu. Ini ada kata matematik dilibatkan. Kira-kira rumusannya apa? Maksudnya itu silakan saja ambil kata apa? Maaf Pak. Kuliah yang pakai matriks. Anda kuliah apa? Dikenalkan satu dunia matriks. Ada nggak sudah? Atau ada baru sudah ada matriks? Masih. Nah, tentang dunia matriks ini sekarang apa namanya ini? Ada katakan apa?
valid secara matematik gitu. Ada valid secara ekonomi, maunya gitu kan kalau salah itu. Jadi PSN beri jeda itu maksudnya apa secara matematik? Nah itulah kejar lagi pertanyaan itu terjadi titiknya. Maksudnya apa kamu mengatakan tidak semacam? Kayak seperti kalau tadi teman Anda dikasih kejar saja. Nah itulah namanya belajar dengan apa? Makin sering mereka mendapat akan dibawa ke dunia apa ini? Ajaran matrik. Apa itu di sini konteks matematik? Nah itulah sebenarnya ada jadi sebagai yang terjadi statistik juga matematik ya. Karena ini diaplikasi di dunia ekonomi. Secara ekonomi bermaknanya dan kita memenuhi matematik atau ekonomi sebenarnya apa? Kalau di sini apa ini? Varian ya. Varian dari portofolionya. Karena untuk ukur apa? Varian portofolio untuk ukur apa? Di sini apa kita mengukur variasi portofolio? Inilah mulai bicara risiko kan. Apa saja ada di portofolio ada variasi, dan itulah variasinya sudah juga. Nah untuk libatkan matematik, sedang tahu soal matematik apa sini? Oh katanya paling matematik maksudnya apa? Ya kalau belum, ya kalau misalkan nanti untuk yang periode setelah kalau itu boleh pakai jadi kamu kalau bicara yang jauh ya, supaya anda juga dapat manfaat dari kajian itu secara maksimal dalam konteks belajar. Jadi dia masih di perpus harus buka buku banyak ya. Anda masih buka buku di perpus. Ini di perpus kira-kira akan buka buku apa? Saya nggak yakin dia jangan saya di perpus apa buku sebenarnya. Buku dibaca siapa yang baca? Masih ada kan masih baca buku itu? Saya tidak pernah lagi baca bukunya. Kecuali kalau lagi malas dan takut ya. Jadi jangan. Jadi sampai kita silakan ada step matematik dan ekonomi apa? Kita sudah lakukan ya.
Baik Pak, ini lanjut. Mungkin sebentar dulu ini biar nggak ada lagi break di sini dulu. Oh oke. Nanti saya nyatakan mulai sebentar dulu. Sambil Anda cari ini ya tadi ya yang tentang positif definitnya itu. Baik Pak. Ya oke, silakan dimulai sudah bisa. Mungkin Anda katakan aja nggak, mungkin nambah di sini nggak. Tapi saya harapkan ini ya informasi kepada suatu statement jarang harus dikatakan apa itu fenomena matematiknya. Yang urusan tadi supaya dia nggak boleh ada di situ adalah negatif. Variasi boleh negatif enggak? Variasi? Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kenapa? Boleh negatif. Karena variansi itu sebaran kuadrat rata-rata dari portofolionya, jadi nggak mungkin bernilai negatif dan nggak boleh. Jadi sekarang dari sisi statistik matematik, definisi variasi dimulai dari apa? Variasi definisinya masih kan enggak? Definisi variasi. Apa definisi variasi? Sebaran kuadrat dari rata-rata Pak. Ekspektasi di variasi X adalah apa? Ekspektasi X dikurangi B-nya dikuadratkan. Bisa negatif kan di situ? Ya nggak akan mungkin negatif kan? Masih ingat variasi X jadi apa? Ekspektasi dari apa? X dikurangi min-nya dikuadratkan. Bisa negatif enggak ini? Tidak boleh. Bisa. Karena apa? Dari sesuatu yang dikuadratkan, ini nilainya selalu akan apa? Positif. Ini pada saat diimplementasikan di konteks ini, ya otomatis syarat itu. Tapi karena tadi ada bisa resiko kemungkinan pada saat ini kan sudah dilakukan implementasi ya dipakai dunia portfolio, makanya ditambahi saat betul, maka inilah di sisi itu ada statement itu. Jadi karena PDBT ngasih informasi ada seperti itu, ada kejar aja maksudnya supaya ada juga sekalian belajar di startupnya. Ya oke, sekarang lanjut salah. Baik Pak, selanjutnya untuk yang nomor 2, yang 3B adalah 2 metode umum untuk memaksa matriks menjadi PSD atau positif semi-definite. Yang pertama adalah eigenvalue correction method, di mana pertama kita pecah dulu matriks eigenvalue-nya menjadi eigenvector. Habis itu ini dengan sigma sama dengan Q transpose Q. Lalu jika ada eigenvalue yang negatif, nanti kita ganti menjadi angka yang paling kecil positif, misalnya 10 pangkat min 6. Kalau di sini ganti eigenvalue negatif dengan maksimal dari lambda i, error. Setelah itu kita rekonstruksi di mana kita bangun ulang matriksnya sehingga matriks PSD-nya itu menghasilkan eigenvalue yang positif. Cara yang kedua adalah cara Hickham's Nearest Correlation Matrix 1999.
Nah, metode ini tuh lebih canggih daripada si eigenvalue correction, di mana di sini itu kita menemukan matriks korelasi yang paling dekat atau norma Frobenius. Di mana di sini kita cari matriks yang lebih simetris, PSD, dan diagonalnya itu sama semua, yaitu 1. Di mana ini nanti dilakukan pengulangan atau secara iteratif sampai hasilnya stabil. Setelah itu untuk yang ketiga itu adalah komputasi matriks PSD, diberikan matriks covariance di soal seperti ini, lalu kita cari eigenvalue-nya. Saya ada ngelakuin komputasinya di sini di Colab. Nah, di sini aku pertama cari eigenvalue dari matriksnya. Didapatkan 3 eigenvalue dan salah satunya tuh negatif. Sedangkan kalau misalnya soal ini tuh kan kita punya PSD, di mana nggak boleh ada negatif. Sehingga kita akan melakukan yang namanya koreksi. Kita mengganti eigenvalue dengan nilai kecil positif, sehingga nanti dihasilkan nilai faktor covariance, matriks covariance yang positif, dan eigenvalue-nya semua juga positif. Seperti itu, Pak. Oke, sudah ya. Jadi langsung ada dipraktikkan ada problem bagaimana bahwa ada rekomendasi itu mengatasinya bagaimana. Jadi kalau di regresi ini ada masihkan regresi pada saat kalau tapi kita sih memasukkan variabel itu ada regresi base. Dalam itu salah satu bagaimana mengatasi tapi secara menggunakan karena salah satu supaya kalau di regresi itu transpose harus punya inverse. Jadi di sini adalah dia harus positif. Nah, yang seperti itu kalau misalnya kita nggak tahu, tanya-tanya saja ini. PSD seperti apa? Definisinya. Kalau saya kita definisi variasi, maka kita definisi variasi. Dikasih dari tadi yang saya tuliskan kalau suatu variabel. Jadi definisi variasi suatu variabel random. Hasil dari teman saya kasih x beraninya kuadratkan. Itu namanya adalah kita mempunyai definisi. Berapa? Ekspektasi apa? X dikurangi berapa pada X. Ya oke, saya kira apa? Saya mungkin akan tanya ini Anda bikin slide-nya pakai saya bikin apa? Anda bikin sendiri? Soalnya sudah tidak sinyal lagi. Ini resiko orang lain. Oke, saya kira sudah cukup. Sekarang saya akan lanjutkan untuk materi. Kita masuk materi yang setelah UTS, maka Anda perhatikan bahwa untuk materi setelah UTS adalah nanti kalau ada tugas, Anda punya 2 versi. Satu tetap yang gaya biasanya itu berupa yang seperti diberikan. Nanti ditambahkan adalah slide-nya pada saat kalau saya minta Anda untuk presentasi itu. Oke, saya share screen di tapi Anda nggak harus keluar dari yang misalnya saya ambilkan ya siapa di sini. Oke lah, moga-moga ini bisa untuk contoh ini. Ada di sini nggak Isna? Nggak ada ya. Nah ini contoh yang jadi kalau ini kan belum saya oke, jadi nanti kemarin kadang saya kelupaan terus saya rubah jadi viewer jadi nggak bisa. Nah nanti kalau Anda mau bikin slide-nya tetap di sini ya. Jadi nah sebenarnya kalau agak lebih bentar ininya. Oke, ini tugas. Oke, saya pindah ke sini yang Jennifer yang sedang lagi anak kerjakan itu. Tadi kok malah
Masa dibikinlah folder seperti ini. Sebenarnya kalau Anda bisa bikin seperti ini kan, ini adalah minggu 1 misalnya. Kalau enggak kalau masih tetap di sini, Anda harus nambahkan nanti adalah ada slide karena ini kan akan panjang kan di sini udah. Ini kan satu apa? Ini kan ada. Nah, sekarang kalau Anda ingin bikin slide nanti adalah bisa mungkin biar agak terpisah dari itu, bisa juga Anda bikin folder. Ini saya harus supaya nah. Slide. Nanti kemudian di sini aja. Jadi Anda karena kalau slide di apa? Biar yang ini yang sudah rame-rame ini sebagai apa? Mungkin tadi tugas lah gitu. Ini yang nanti kalau Anda mau biar pada saat ini enggak terlalu rame ini dimasukkan dalam satu kan lama-lama kayak panjang sekali ini. Mau masuk enggak ini? Ini ada juga PPT, nanti PPT-nya dipindah ke slide aja ya kalau untuk sudah ada isinya belum? Oh, belum, tadi belum mau minta. Nah, supaya kalau ini enggak terlalu rame dilihat kan mudah satu untuk kumpulan ininya nanti di organisasi seperti itu, nanti yang slide ditaruh di sini. Daripada saat mau menampilkan yang itu ada, nah saya nanti Anda bikin laporannya dulu, baru terus dibikin slide-nya. Caranya cukup yang PDF-nya dimintakan itu supaya diubah jadi slide cepat seperti ini. Bukan teksnya, kalau teksnya malah itu Anda akan capek. Nah, oke, sekarang yang ini buku ini PDF apa bukan ini? PDF kan ini? Nah, saya bisa apa? Buat jadi slide ini ya. Kalau saya harus ngetikkan satu persatu ya lama kan. Harus mindah-mindah dari tadi. Tapi dengan gambar ini sekarang kita akan masuk ke bab 8. Ini posisi di sini kan saya minta Anda hanya sebagai ini saya compile dulu. Nah, ini apa? Kita akan ini kan untuk di bab 8 kalau di bukunya ini benar ya saya masih buka yang bab. Oh, ini bab 3, sorry. Nah, ini bab 8-nya. 8. Jadi ini ya di semacam the term structure of risk. Jadi kita ingin mulai melihat struktur apa itu dari suatu risiko ya. Nah, kalau lihat ini kan agak lebih buat kalau saya pindah ke sini jadi oke jadi lebih mana tadi? Nah, oke ini yang sudah di Jadi kita ingin melihat bagaimana apa tapi secara one jadi hanya satu apa? Karena kemarin kalau kita misalnya nyari
return dengan cara hari ini dikurangi hari kemarin dibagi hari kemarin, namanya apa? Simple return ya. Tapi kalau kita ingin melihat dalam satu hari paling misalkan bulan, berarti apa? ST dibagi ST-1, kita dapat 1 day, tapi apa yang versi bukan yang simple return ya, tapi yang return atau return. Nah, kita ini apa? Melihat bagaimana varian dan apa? ES-nya ini untuk secara cross-form ini dinamik model. Dari beberapa nanti pilihan di sini nanti akan ada beberapa apa? Cara untuk membuat simulasinya. Ini ada yang kalau di statistik memang Monte Carlo relatif sering dipakai itu bagaimana untuk mengenerate, karena untuk bikin semua kita akan gunakan Monte Carlo-nya. Terus juga di situ kita bisa ke yang univariat, ada juga yang multivariat, dan juga dibikin yang dinamik juga ya. Ini sebenarnya memang ini lumayan kalau dari sisi pertama kita yang melihat untuk secara pada waktu saja kita sebenarnya pada saat kita yang melihat suatu waktu dengan waktu berubah juga dia bisa berubah ya, yang hanya kita masuk ke area yang dinamiknya. Tapi kita bisa juga melihat bagaimana kalau kita tidak memandang secara unit tapi multivariat, kalau kita memiliki lebih dari satu. Jadi di bab ini nanti memang potensinya cukup apa besar juga. Jadi itu saya coba pisah-pisah, nanti ada sebagian sempat saya minta ada collab-nya, ada yang enggak. Nah, ini masih terkait dengan yang bab sebelumnya yang 47 itu ya. Nah, memang kalau terkait varian lebih mengarah kalau yang variannya sudah terpengaruh oleh variansi sebelumnya itu yang GARS ya. Kalau ARS kan cuma apa? Variansi dipengaruhi oleh errornya saja kan. Tapi kalau GARS sudah ditambahi ada varian sebelumnya. Jadi ini untuk yang ke konteks ini, jadi kita akan gunakan seperti yang ide dari si GARS itu. Nah, ini nanti ada kembali lagi beberapa teori mungkin dikembangkan pakai asumsinya masih gunakan. Anda tahu normal dengan T itu bedanya apa? Anda pasti kan diskusi normal di T. Kayaknya di kuliah apa? Ketemu normal sama T pertama kali ketemu. Apa sih saya sudah ketemu? Enggak ya, ketemunya di kuliah apa? Dalam diskusi sendiri. Metode statistik ya, normal sama T ketemu lagi sama ya, T asalnya dari mana? Perbedaannya apa normal sama T? Sama-sama simetrisnya. Yang beda di sisi apanya? Sampai punya sambil lihat aja seperti nggak apa-apa. Itu normal semuanya apa? Di sini seperti apa kondisi normal supaya ada masyarakat kondisi normal seperti apa? Kalau ingin lihat gambarnya gimana? Ya mungkin kita akan gambarkan gitu normalnya gitu. Kalau T ini normal sama T apa gambar bisa saling bersatu bersama kan? Tapi mestinya jadi berbeda kalau namanya. Sudah ada perbedaan normal sama T kan? Kalau buka buku lama-lama, ya kan? Mau kita tahu distribusi normal harus buka buku selama dan dengan sebab yang kemudian normal gambarnya seperti apa? Nanti tidak ada gambar normal.
bagaimana kalau sama T-nya mereka bisa kita lihat. Nah, nanti kalau pada saat di sini kita minta asumsi normal, biasanya dipakai untuk asumsi apa? Normal itu untuk tadi return-nya ya. Kalau harga aset, kalau return-nya normal, maka asetnya apa tadi distribusinya normal. Apakah mudah dijumpai dalam dunia realitanya? Ada pemeriksaan harga saham, bikinlah return-nya, terus diujilah apakah return-nya itu normal atau enggak. Kalau langsung harganya mau diuji, ya normal atau enggak, bisa enggak? Kita ambil harga saham, diuji, normal atau enggak. Nah, maka beberapa di fenomena apa, jadi kalau memang dia minta asumsi itu, maka inilah yang harus juga Anda perhatikan. Kalau enggak, maka harus melakukan apa? Itu yang nanti kadang tantangan yang harus dihadapi, karena enggak semua normal mudah didapatkan. Itu. Nah, inilah dari teksnya saya mintakan ini, dia juga ngasih code-nya, mungkin nggak tahu. Saya kemarin sempat ada yang saya akhirnya ada link collab-nya. Kalau ini normal apa ini kayak gini? Yang multivariat sudah, karena kalau normal biasanya 0 sama sigma yang ini kan. Tapi kalau sigma berupa matriks varian kovarian ini adalah normal multivariat, sudah masuk ke sini. Ini kalau masuk ke sampai area tidak univariat, jadi asetnya banyak sampai n aset, maka berarti Anda akan berurusan dengan yang jadi berupa multivariat normal. Nah, sementara diasumsikannya itu. Padahal kenyataannya apakah semua aset akan berdistribusi? Kalau saya punya 2 aset, 3 aset, apakah normal multivariat? Belum tentu di situ. Itulah artinya gap antara teori dengan realita. Tidak selalu bahwa dari teorinya minta itu di realitanya mudah kita, atau yang di realita ada itu memenuhi teori yang ada. Nah, ini yang ke arah dinamiknya. Maka melibatkan si guards-nya itu. Karena waktu mulai bagaimana dia terjadi perubahan karena waktunya berubah, time varying correlation. Jadi korelasi tapi yang dilihat dari sisi bahwa dari waktu ke waktu itu bisa juga berubah. Nah, ini Anda mulai bisa bagaimana melihat efek pada saat kalau N-nya makin besar. Nah, ini yang berat dihitungannya kalau Anda mengenerate, ingin lihat bagaimana perilaku pada saat sampelnya makin besar. Nah, kayaknya untuk yang gratisan, collab itu lama-lama kalau ininya minta besar, ya dia minta jangan pakai yang gratis, itu kadang. Jadi kemana ada yang, tapi kalau harga mahasiswa lebih murah daripada kalau harga yang kadang ini kan dengan status student. Tapi kita nggak usah lah sampai ke yang besar-besar gitulah. Nah, untuk example-nya masih gunakan, ya adalah di sini nanti guard satu-satu. Ya. Nanti kalau ingin membaca, nah ini Angel inilah yang tahun 80-an, tujuan ini mulai mengenalkan tentang yang arts-nya, terus guard-nya di tahun, ya di belakangnya ya, karena dia nambahin itu. Nah, yang sering malah dipakai nanti akhirnya adalah guard, karena di guard itu variansinya dipengaruhi oleh variansi sebelumnya. Maka untuk yang dinamik ini gunakan yang ininya adalah ke guard. Kayak ini secara global dari bab 8-nya. Nah, nanti secara yang pertama ini adalah yang ini moga-moga koneksi.
Tadi saya sudah. Lupa masih yang ini bentar, kayaknya salah. Hanya ada yang di motivator sudah. Yang masuk ke Nah, ini untuk yang di session yang ketiganya ini adalah kalau ini yang tadi univariat, pada saat untuk yang berikutnya adalah yang multi tapi korelasinya masih dianggap konstan. Tadi yang ini ya Nah, nanti yang berikutnya korelasinya dianggap yang enggak konstan. Artinya menganggap bahwa antar aset tadi dalam perjalanan waktu korelasinya dianggap konstan. Nah, Anda boleh melihat nanti, mungkin Anda melihat asetnya kalau mau saham, bisa saja dilihat apakah benar saham itu hubungannya ini tadi korelasinya akan konstan. Nah, inilah di buku ini menyiapkan untuk keadaan bagaimana kalau korelasinya konstan. Jadi pada saat kenapa kita harus membutuhkan menggunakan yang multi, karena apa? Tidak mungkin kita hanya tertarik satu aset kan. Itu yang tadi univariate, makanya akhirnya harus kita ya bisa saja orang hanya punya satu aset atau satu saham aja. Tapi kenyataannya pada saat kita punya multi akan lebih dari satu. Maka antar saham tadi pasti terjadi interaksi ya, yang menjadi korelasinya. Nah, karena bisa yang pertama kita menganggap korelasinya konstan dulu. Dan inilah di bagian yang pertama dengan menganggap pada saat yang multivariatnya adalah konstan. Nah, ini yang kalau ada di dalam ini dianggap ininya adalah konstan. Ini contoh untuk kasus hanya 2 bivariat. Ini kalau untuk membuat simulasinya, ini sudah saya coba, ini belum ada yang collab-nya kayaknya ini di sini. Nanti yang mungkin yang detailnya ya saya agak. Ini yang lebih kayaknya ini yang karena tadi di subbab itu ada subbab dibikin 2 subbab kalau salah di sini. Coba nih. Ada yang sempat saya coba, ini kan ada, nah ini yang ada collab-nya itu. Ini yang gunakan Monte Carlo simulation. Nah, ini kalau ada yang ingin mencoba enggak normal multivariat. Di statistik distribusi banyak sekali ya, jadi mungkin bisa juga fenomena yang ada tidak sesuai dengan normal tadi, maka bisa aja kalau dengan di era sekarang karena komputasi relatif mudah, jadi bisa aja
kita jadi bikin yang distribusi selain normal misalnya. Nah, ini yang gunakan ini contoh untuk mengenerate dari yang gunakan Monte Carlo. Jadi ini rata-rata returnnya berapa? 0,02. Terus ini yang VAR 90%. Terus yang 9 apa untuk terus yang 99%. Ini kalau dirusakan dalam bentuk gambarnya ini tapi mungkin bisa diinikan lagi kalau ingin yang lebih jauh lagi itu. Terus yang satunya lagi tidak menggunakan Monte Carlo tapi yang gunakan historical simulation ya, vectorical simulation beda dengan yang gunakan tadi ya apa yang Monte Carlo ya. Ini kayaknya nggak sempat saya ini kan di apa hasilnya untuk yang di collab-nya nanti ada bisa kita kerjain untuk bikinkan di sini untuk yang di kondisi kalau tadi bentuknya gambarnya masih kelihatan apa kalau divisualkan nomor kali nanti mungkin akan lebih mahal kalau Anda minta diuji aja bahwa benar nggak hasil mengenerate tadi normal apa enggak, multivariat normal apa enggak karena semua ada alat ujinya kan bisa dilakukan itu. Ini yang 4 kayaknya kemarin saya ini yang dinamik tadi ya. Yang dinamis ini yang gunakan sudah menganggap dinamik conditional correlation. Nah, jadi kalau pada saat yang konstan di sini kan omega apa ya tadi notasinya ya untuk ini sekarang terpengaruh waktu. Kalau tadi kan nggak terpengaruh waktu dianggap sebagai sesuatu yang apa konstan artinya sepanjang waktu itu ya sama aja. Itu seperti waktu Anda kerja dengan time series kadang sigma kuadrat saja, tapi pada saat kerja dengan arcs kan Anda sudah sigma kuadrat T yang dipengaruhi oleh hanya errornya. Tapi pada saat Anda dengan GAT, sigma kuadrat T dipengaruhi oleh sigma kuadrat T-1 dan errornya T-1. Nah, ini juga masih yang mengembangkan dari Angel yang menemukan arcs-nya, walaupun GAT-nya malah orang lain sudah proses itu. Nah, di sini Angel mengembangkan untuk yang kasus bagaimana kita berurusan dengan varian tapi korelasinya dianggap tidak konstan. Nah, nanti pada saat Anda menguji coba dengan data realnya ya diceklah memang layak nggak dipandang konstan, mungkin di realitanya kayaknya banyak yang korelasi tidak konstan. Mungkin kalau ilustrasi secara sederhananya sebetulnya adalah mungkin ada ini mungkin fisiologi ya. Mungkin ada berteman, apakah selalu hubungannya konstan, baik-baik saja, dan juga dulu yang satunya kemana dia memiliki sangat berasnya positif, sama-sama satu arah bersama, kalau setelah lama juga bisa juga
Nilai positif bisa jadi negatif, bisa juga malah ada korelasinya seperti apa, kalau jadi nggak ada lagi dengan apa. Nah, itu kan perjalanan waktu bisa saja berubah. Dalam konteks aset, harga aset juga ada seperti itu. Nah, sekarang yang tadi lagi adalah yang namanya mungkin ada kalau di definisi ada resiko, dan sekarang ada kalau di bahasa ada exogen animas itu. Nah, di sini kita silakan kalau ada yang bisa naik ke wilayah. Contohnya Anda lihat data saham pengaruh oleh perilakunya Trump dan kemarin Trump dan data saham Indonesia itu ikutan respon. Indeks harga sahamnya itu juga ikut respon. Kemarin pergantian ini kita juga seperti malam sekarang indeks harga saham hampir itu masih 8. Padahal sebelumnya mungkin 6 dengan cepatnya ada. Lalu korelasi antar ini pun dia kayaknya juga dinamis lagi. Nah, syaratkan ada perasaan jangan terpaksa sebenarnya sering saya dengan kemarin yang saya punya rekor yang cepat sekali itu TA1-nya saya itu banyak Oktober. Tapi yang rekor terpanjang TA1-nya 2023 sampai sekarang rekor terpanjang dengan sampai saat ini. Tapi rekor tercepat saya jadi kemarin gara-gara TA1-nya baru September, TA2-nya bisa Oktober. Karena secara aturan boleh 2 minggu. Siapa yang memecahkan rekor itu? Ujiannya 25 September, TA1-nya, TA2-nya. Padahal dia sudah magang itu Jakarta. Jadi paling pulang hanya untuk TA2. TA1-nya maksud saya opain kata yang sudah magang. Toh benar dengan saya dan saya opain kalau TA2-nya harus opain. Tapi dia dari sudah apa? Terbiasa berjalan pada, tapi dia juga diuntungkannya bakal bukan mau ditawarin. Jadi seorang tempat saya aja ya, karena dia juga saya jadi. Nah itu rasa kata dari berbagai bersih yang mungkin dia katakan bahwa akhirnya dengan perjalanannya waktu, maka sebenarnya proses dinamis itu ya. Kalau kemarin saya masih minta bantuan alumni ya. Kalau yang ini betul-betul dia kemampuan sendiri, meyakinkan perusahaannya untuk mengambil dia. Memang saat ini semangat dari yang diinginkan itu. Nah, misalkan oleh karena dilatih dari kuliah, maka kita tugas yang mungkin berat, dan sebenarnya bisa semangat. Jadi itu bisa memperbanyak antara. Ya seperti yang misalnya ingin dikasihkan contoh yang pilihkan aset, mau saham ya silakan. Tapi yang ternyata korelasinya dalam dakwah tadi ada bisa satu kan, nah sekarang kita lakukan. Kira-kira saham kalau misalnya saham saya minta ke saham, dan kalau kerja harus kerja sendiri kalau berbeda. Dua saja dulu lah yang ini. Karena di sini kalau langsung apa asetnya sebanyak N yang berat itu N kali N yang dia nanti berat, mungkin yang sementara 2 kali 2 bulan dari 2 aset. Bagaimana ada manage resiko kalau saya hanya punya 2 aset, tapi yang korelasinya tidak konstan? Nanti seperti apa? Dari untungan sebenarnya nanti selalu kita akan tertarik dengan apa? Risiko adalah terkait dengan varian selama. Maka sering satu contoh apa? Harga pertamax itu ada masih kalau BBM-nya pakai masalah pakai pertamax. Harga lain pernah nggak khawatir besok tahu sudah 1.000 di pom bensin tadi saya PKB, excellent apa 12.000 masih tetap terus kan. Maka nggak ada risiko jadinya secara
asal ada uang 10.000 lah pakai SPBU, kalau punya uang 15.000 ya dapat sejarah juga. Tapi kalau pakai tanah itu juga yang salah dari diri kita. Karena nanti subsidi oleh pemerintah kita berjalan semaunya. Nah, saham ada nggak yang harganya tetap nggak berubah? Ya berubahnya tipis, itu foto. Ada saya gambar foto. Di mana paling saya dibuatkan? Nggak menarik untuk trader. Nah, kita nggak bisa ambil gapnya karena terlalu kecil. Maka risikonya ya, sampai beberapa mungkin Anda lihat kalau dan kira-kira yang berkorelasi dengan khusus siapa? Tidak ada yang tidak ada juga masih tapi sudah terlihat di atas rambut. Kenapa? Di sahabat tadi bahwa yang dua besar saham tadi yang korelasinya tidak konstan. Ya jawabannya apa? Ada kira-kira yang tidak apa? Saham apa? Itu katanya sendiri. Yang sebelahnya sama enggak? Bedanya sama. Tentu. Ya semua sama. Dari Indonesia enggak banyak. Menurut saya sendiri ya. Nah, nanti dicek lagi enggak korelasinya dia tidak konstan. Kalau konstannya apa? Kalau korelasinya lebih bisa dilakukan kayak gitu. Nah, berarti yang lainnya konten satu kalau nggak ada korelasinya rendah. Berarti kalau dengan biasanya kayaknya saling pengaruhnya positif kan negatif korelasi. Kalau positif berarti kalau telkom naik biasanya naik, kalau telkom turun bisa kayak gitu kalau satu arah. Kalau positif, kalau negatif kan berlawanan arah. Oke, berarti sudah minimal dapat contoh semua sama ya jawabannya. Telkom sama biasanya, ya. Yang lain sudah ada tanya, mungkin tanya dari ini saja. Karena problem ada ini. Saya juga baru tahu, saya belum karena sering kita dari lupa pakai bumi yang sudah di pakai kon kita yang begini bisa. Bukan kita pakai yang dipakai. Yang lain sudah coba benar, hanya telkom dengan BCA. Ada apa berbeda? Nanti kalau perlu nanti Anda ketikan si Angel ini itu berupa buku atau paper. Ada juga itu Angel 2022. Angel 2002 buku atau paper. Karena dia telah menemukan aksi kalau dia masih bekerja ngurusin yang variasi tidak konstan. Nah, kaitannya masih kan variasi dengan korelasi itu apa? Itu korelasi adalah berdasar dari apa? Kovariansi berdasar dari jadi artinya apa? Korelasi adalah proyek dari variasi dan kovariansinya. Sudah dapat Angel itu buku atau paper? Nanti Anda kalau ingin lebih jauh bisa lihat lebih deskripsi juga. Ini harapan saya ini kalau mau skripsi aja nyari kopi lama, setelah datang
saya dulu sampai sekarang ada yang belum punya tahun ini kuliah, saya nggak berdapat. Masa dari kuliah ini nggak ada yang seperti itu, sepertinya malah mau sulit malah juga. Tapi ada yang sampai sudah ini saya kemarin yang statistik sampai 15 yang aktualia 2, yang aktualia kita ada masanya 4, dan rata-rata saya ambil satu aja, ini kalau sudah mau selesai. Tapi yang statistik ini yang saya lihat ada yang juga dari 15 sudah 5 ya. Tapi yang 10 masih topiknya laku mana? Nah, makanya pas kuliah itu kan manfaatkan Anda untuk berproses di situ, maka tugas-tugas ini sebenarnya bisa Anda mencari inspirasi dari situ. Padahal ini kalau topik seperti juga menantang ngurusin kayak gini. Nah, maka sudah dapat paper atau buku? Paper, dia habisnya di situ. Kalau salah luar negeri itu, siapa yang berhubungan dengan siapa? Di masa Indonesia memang baik, aneh juga. Saya kayaknya saya ada, saya perlu dicek foto hanya BCA dengan Telkom yang diaturasinya. Kalau yang ulang yang pada siapa siapa? Sudah ada itu sama. Kalau indeks harga saham, jangan sebesar IHSG, itu kira-kira terpengaruh oleh siapa? Nah, Anda kalau memang belum semangat itu ya tanya lagi. Itu Indonesia begitu merah, jujur, kayaknya apa sudah dapat sama ya, katanya punya korelasi yang Apple sama apa? Alibaba itu sama juga. ExxonMobil yang ada sama Alibaba Apple. Nah, itu kan mulai ada ini yang besar, tinggal kita bagaimana setelah dapat datanya ada cek. Jadi bedanya makanya tadi apa kalau yang konstan kan atau tidak nanti semangat ada harga itu yang dia dapat pengaruh emang. Nah, itu apa simulasinya ini langkah-langkah ininya, tapi ingat saya kemarin saya sempat minta ininya enggak ya ke komen. Nah, ini juga masih membutuhkan apa di sini? Asumsi normalnya. Padahal apakah return saham selalu di situ akan yang normal? Nggak tahu pasti kalau yang apa. Nah, di sini karena akhirnya digunakan kalau ini untuk yang generate ya, jadi karena kita indikasi ya, sebenarnya pada saat dengan data linknya mungkin Anda bisa mendapatkan tidak selalu dia data apa nanti normal. Ini di sini untuk konstruksinya biasanya masih menggunakan kata normalnya lagi.
Normal mau I artinya apa di situ? Kalau I seperti itu, baca isinya apa itu? Kalau 2 kali 2 isinya apa? I sering mata siapa? Matrik apa namanya? Identitas ya. Nilainya apa kalau 2 kali 2? 2, 1, 0, 0. Kalau di univariat itu kayak normal standar 0,1. Kalau di multivariat untuk yang seperti yang tadi, karena di sini maunya untuk mengatakan errornya adalah normal standar. Kalau multivariat di Nah, tadi ada sekarang kita ada di sini adalah kalau untuk hanya untuk menyatakan banyaknya ininya aja apa? Asetnya. Nah, sekarang kalau untuk yang sudah gunakan yang dinamiknya, jadi di sini adalah kita gunakan ini adalah T ya, berarti dari setiap waktu dia bisa berubah. Maka Z-nya sudah melibatkan di sininya juga gunakan yang R-nya. U-nya kayak tadi untuk errornya lah. Nah, ini untuk 1 hari ke depan, untuk 2 hari ke depan, ini tinggal ubah ke arah yang ke T2. Nah, terus sampai horizonnya mau sejauh berapa? Nah, ini kalau untuk mencoba sampai berapa ini? Sampai nilai MC berapa lah tertentu kayak tadi ingin sejauh berapa itu. Tadi kan misalnya mungkin coba dengan kalau 1 berarti 1 step aja, kalau ini sampai yang ke K 1 sampai K-nya 1 sampai MC-nya ini. Ini yang gunakan filter apa yang horizon tadi ya, di yang FAS-nya itu. Historisnya ini. Ini sempat tadi saya buatkan ini enggak, kayaknya ada collab-nya enggak ini. Oh enggak, ini tadi enggak sempat saya tekan di. Karena memang pada saat buat yang ini kalau kita minta bantuan apa, jadi kadang bolak-balik masih error, jadi kalau yang tadi yang kontak, mudah tapi kalau yang tadi ada makanya kalau seperti yang itu sudah lumayan, ternyata kesalahannya enggak banyak. Yang kurang lebih tadi ada berapa nih pada saat kalau saya nggak bisa nanti kalau cuma beda sama tempo juga saya sih enggak berat. Nah, kalau untuk tugas nanti silakan di yang selainnya tadi saya buatkan power. Jadi sekali lagi dari kalau ada diri saya dari PDF bisa minta bantuan untuk membikinkan. Saya nyata tadi saya yang lama saya malah buka teks di kolomnya sampai. Tapi teks dosennya hanya untuk cek kalau ada yang ternyata salah. Itu ya ada di
Kalau dari paket itu ternyata pakai gimana ada copy paste dari ininya juga bisa, tapi lama berapa bulan. Tapi nanti kalau makanya untuk yang kalau ada seperti mau dilakukan Anda harus bikin slide. Itu karena saya tahunya yang belum mengenali gara-garanya apa, ya sudah ngomong sudah jadi. Terus saya minta presentasi dengan saya kasih lampu. Besok dia slide-nya itu belum jadi Pak, dia masih gunakan apa yang tradisional lagi ya. Saya otomatis lama. Tapi kalau model saya sudah siap Pak. Siap online untuk kalau yang sudah mau ingin ujian kan. Saya ingin belajar dari dulu, ternyata ternyata dia kalau sampaikan di kalau enggak lebih lama. Apalagi pindah ke apa yang PPK sekarang jadi dokter mungkin nggak tahu apa kalau cepat apa, tapi kalau bisa selama ini lebih cepat maka itu beberapa saya itu adalah guna memang perlu diproses ke aslinya ya kalau biasa ngambil yang nggak sama, tapi kalau bukunya juga masih ada jadi bisa diproses. Ya oke, mungkin di waktu sisa ini saya untuk ngecek yang di daftar ini sudah dibetulin semua belum ini. Ini untuk yang materinya ini silakan nanti untuk tugasnya kan ada apa? Soal tetap masih ada ya. Ini sudah saya di daftar ini sudah ada kan ini. Tapi kontekstualnya ada nanti di ini kan ada yang nomor 4 yang nomor 4 itu yang di sisi kan ini. Nah nanti silakan ada apa ikut itu dulu terus Anda coba bikin kontekstualnya. Nah ini sekarang kerjaannya jadi Anda berbang karena pada saat setelah jadi Anda dapat PDF-nya terus dibikin slide-nya. Jadi biar apa lebih cepat atau paling yang mengecek kalau kawan saya yang enggak pas. Oke, sekarang saya akan ini kan ke daftar nilainya. Ini yang masih ada yang masih merah sudah pada dibetulin belum ini? Yang sebelah sini ada yang masih merah, ada yang kuning. Saya harapkan silakan mulai di untuk yang di kolom E ini Gloria sudah masukkan. Ini tetap masih saya nggak akan ubah ya karena memang ada. Nah ini yang Gloria ini tadi yang kos jadi viewer. Ini saya kembalikan lagi kalau untuk yang tugas mingguan tetaplah editor ya. Jadi ini saya juga kemarin ada yang keliru jadi skripsi sama itu kok saya ubah jadi viewer dia tahu nggak bisa ngedit jadi malah senang dianggap sudah selesai kan nggak perlu diedit lagi. Oke ini Gloria ini tadi karena dipanggil nggak siap kan. Siapa lagi ini yang kuning-kuning sama yang merah silahkan ya. Soalnya ini yang ini Reza, oh sudah, oh belum ini kayaknya, oh sudah ada ininya, ini sudah, ini yang belum ini nih Ahmad Faiz Rifki ini kemana? Apa ini sudah belum ini? Billy, oke ini sudah berarti. Oke, moga-moga yang merah sudah mulai hilang, yang kuning juga hilang. Ini belum, jadi masih merah. Ini Aida. Nah ini yang masih
Nah, ini masih belum ubah ini. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Masih ada waktu 15 menit. Terkait presensi, ini kalau ada yang punya masalah, juga sekarang ada menyelesaikan yang sudah selesai, tapi ternyata di rekamnya ternyata masih diadakan hadir. Siapa yang punya masalah di presensi, kesempatan sekarang dengan berbuat di tempat di dan saya tugas kedua, saya diberikan ke yang kolom yaitu jangan di sini nggak ada yang punya masalah dengan presensi dengan yang tadi UTS dengan tugas UTS dan semua yang di online ini belum ada respon atau dia masih sudah ada? Oh, ada. Presensi. Oke, nomor yang tanggal berapa? Perkuliahan, input kehadiran. Aduh, kok udah hilang. Bentar, ini saya ternyata sudah keluar. 20773. Manajemen risiko. Yang tanggal berapa? 11 September. Nomor berapa Anda? Anda hafalkan nomor rekeningnya ya. Saya bawa sekitar 10. Oke, ini 77. Terus siapa lagi yang sama-sama di hari ini? Nih, kayaknya tadi ada yang masih merah 1 ini. Memang nggak masuk ini. Aurelia ini nggak ada. Ya udah kalau nggak protes berarti memang nggak masuk gitu kan. Terus siapa lagi? Hari apa? Supaya nggak WA-WA-an gitu loh, karena saya repot juga kalau ngecek pas itu. Sudah nggak ada? Mungkin yang kebetulan ambil corporate finance juga boleh, karena yang Jumat besok kebetulan Bu Sofi akan datang ke Jogja, jadi kalau bisa jangan ngurusi inilah saya besok. Biar yang untuk Jumat besok kebetulan Bu Sofi ke Jogja jadi offline. Maka kalau yang ada urusan presensi, kalau yang kebetulan kan yang kuliah ini kayaknya banyak yang di corporate finance, boleh juga protesnya sekarang. Sudah ini nggak ada? Dari yang online? Sudah nggak ada? Ya udah, moga-moga nggak ada yang marah setelah ini baru terus ingin WA-WA-an. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Saya tutup. Nah, siang.